Mengapa Mark David Chapman membunuh John Lennon? Mark David Chapman yang lahir pada 10 Mei 1955 di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat adalah pria biasa-biasa saja. Andai kata ia tak meledakkan revolver yang menewaskan idolanya, John Lennon. Namanya saat ini dikenal sebagai penjahat Amerika yang menembak mati John Lennon pada 8 Desember 1980. Ia menerima hukuman 20 tahun seumur hidup dan berulang kali ditolak pembebasan bersyaratnya. Pria yang saat ini berusia 66 tahun dan masih menjalani hukuman ini dibesarkan di Decatur, Georgia. Seperti remaja pada umumnya, ia terobsesi dengan The Beatles, terutama Lennon. Dilansir History, saat di sekolah menengah, ia seolah menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Setelah lulus, ia bekerja untuk YMCA dan menjadi penasihat bagi pengungsi Vietnam di Fort Chaffee, Arkansas. Pada tahun 1977, Chapman pindah ke Hawaii, di mana ia mencoba bunuh diri dan dibawa ke rumah sakit. Belakangan di tahun itu, ia mulai bekerja di fasilitas rumah sakit, di bagian pemeliharaan, dan kemudian di toko cetaknya. Pada tahun 1979, Chapman menikah dan menjadi satpam. Selama tahun berikutnya, ia tumbuh semakin tidak stabil. Lalu, apa yang memicu pria yang sudah tidak waras dari sananya ini membunuh Lennon yang notabene adalah idolanya? Rupa-rupanya, Chapman terpaku pada novel J.D. Salinger, The Catcher in the Rye. Dia, dengan dorongan sinting, mulai mengidentifikasikan dirinya dengan karakter utama dalam novel Holden Caulfield. Chapman lalu membuat daftar orang yang ingin dia bunuh, termasuk Johnny Carson, Elizabeth Taylor, dan tentu saja Lennon. Dia menganggap mantan personil Beatles itu sebagai sosok penuh kepalsuan, di mana karakter Salinger, Caulfield amat membenci sikap itu. Selain itu, Chapman percaya bahwa pembunuhan itu akan membuatnya terkenal, mengubahnya menjadi sesuatu selain bukan siapa-siapa. Pada Oktober 1980, Chapman berhenti dari pekerjaannya dan tak lama kemudian membeli senjata. Dia terbang ke New York City, tetapi berubah pikiran untuk membunuh Lennon dan kembali ke Hawaii pada bulan November. Namun dia kembali ke New York pada 6 Desember, 2 hari kemudian dia menunggu di luar kediaman Lennon di gedung apartemen Dakota. Di sore hari, ia bertemu Lennon yang menandatangani salinan album Double Fantasy. Malam itu, Lennon dan istrinya Yoko Ono kembali ke rumah dan Chapman menembaknya dari belakang. Gilanya, Chapman tetap berada di TKP, membaca ulang The Catcher in the Rye sampai dia ditangkap. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!